Sobat Fisika, tahu nggak sih, Indonesia penduduknya lebih dari 270 juta orang dan menempati peringkat keempat terpadat di dunia. Akibatnya, kemacetan sudah jadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kota besar di Indonesia. Nah, maka pada tahun 1986, B.J. Habibie mengusulkan transportasi umum, salah satunya yaitu kereta. Yuk kita lihat perkembangan revolusi kereta dari masa ke masa. Kalian tahu nggak sih, ada kereta tercepat dengan teknologi canggih yang bisa melayang di udara? Yap, kereta maglev atau magnetic levitation. Mau tahu bagaimana cara kereta maglev bergerak tanpa roda? Yuk simak video ini. Nah, sesuai namanya, kereta ini memanfaatkan gaya magnet untuk melaju sehingga kereta ini tidak memiliki roda yang bergesekan dengan rel. Bergerak maju dengan cara melayang namun tidak terguling. Kecepatan dari kereta maglev ini bisa mencapai lebih dari 500 km per jam loh. Keren banget kan? Mengingat cara kerjanya mengambang alias tidak menyentuh rel, maka kereta maglev memiliki infrastruktur yang sangat berbeda dari kereta biasa. Kereta maglev dan memanfaatkan magnet untuk mengangkat kereta sehingga mengambang, lalu mendorong badan kereta menggunakan daya magnet. Hal ini juga tentunya membutuhkan magnet yang besar. Yap, daya magnet yang dihasilkan berasal dari superkonduktor di bagian bawah kereta. Superkonduktor memiliki medan magnet 10 kali lebih kuat dibandingkan konduktor biasa. Agar bisa menghasilkan daya dorong bagian bawah kereta dan rel, harus memiliki magnet dengan kutub yang sama. Seperti yang kita udah tahu, magnet dengan kutub yang sama akan saling tolak-menolak. Alhasil, badan kereta tidak akan menempel pada rel. Agar kereta yang mengapung dapat melaju tanpa bergeser, maka dibutuhkan dinding di kedua sisi rel. Kereta maglev memiliki dinding beton di sebelah kedua relnya yang berisikan kumparan bahan konduktor yang dialiri arus listrik. Kumparan itu menghasilkan medan magnet lain. Arus listrik yang disuplai ke kumparan berganti-ganti secara konstan untuk mengubah polaritas kumparan magnet. Jadi, ketika polaritas badan magnet dan dinding berbeda, maka kereta akan tertarik ke depan. Tarikan itu dibantu oleh polaritas di bagian belakang kereta yang mempercepat jalannya kereta ke depan. Nah, mekanisme tolak-menolak dan tarik-menarik ini dilakukan terus-menerus secara konstan loh. Akibatnya, kereta bisa melaju dengan cepat dalam keadaan melayang. Apalagi, dengan tidak adanya gaya gesek badan kereta dan rel maupun dinding beton, maka kecepatan bisa dipacu lebih maksimal. Sobat Fisika pernah bertanya nggak sih, kenapa kereta maglev bisa melayang? Ternyata, itu karena adanya efek Meissner di superkonduktor loh. Jika ada silinder kecil diletakkan di sebelah magnet, medan magnet akan melewatinya begitu saja. Tetapi, jika kita mengganti silinder dengan silinder superkonduktor, silinder akan menolak medan magnet tersebut. Superkonduktor tidak memiliki magnet di dalamnya, sehingga akan menolak medan magnet dan menyebabkan magnet melayang. Contoh lain dari aplikasi superkonduktor yaitu MRI atau Magnetic Resonance Imaging dalam bidang medis. Nah, sekarang bagaimana sih perkembangan kereta maglev di dunia? Yuk kita simak perjalanan kereta maglev di seluruh dunia. Teknologi ini berkembang pesat loh. Kereta maglev paling awal dikembangkan oleh Inggris, yaitu tahun 1960-an. Namun sayangnya, perkembangan ini dihentikan pada tahun 1970-an karena kendala biaya pada saat itu. Tetapi, setelah beberapa tahun kemudian, kereta maglev pertama berhasil dibuat. Kereta tersebut menghubungkan Bandara Internasional Birmingham dengan stasiun kereta di pusat kota Birmingham. Kemudian, Jerman pun tidak mau kalah. Mereka melakukan perkembangan dari tahun 1969 hingga pada tahun 2004 secara resmi Transrapid dikomersilkan di Jerman. Bahkan, Jepang juga sudah mulai risetnya pada tahun 1969 dan baru terrealisasikan pada tahun 2015 untuk modal transportasi massal di sana.
Dan Jepang juga terus melakukan perkembangan untuk kedepannya. Kemudian di Tiongkok, kereta maglev mulai beroperasi pada tahun 2004, tepatnya di kota Shanghai, yang hingga saat ini masih memegang rekor kereta tercepat di dunia. Kemudian di Korea Selatan, kereta maglev diluncurkan pada tahun 2016, yang mana dijadikan sebuah kereta bandara Incheon sehingga terhubung dengan stasiun yang ada di pusat kota. Perkembangan kereta maglev cukup diminati oleh banyak negara sekarang. Nah, pastinya ada kelebihan yang ditawarkan dan tantangan untuk kedepannya, bukan? Kelebihan utama dari kereta maglev ini adalah kemampuannya untuk bisa melayang di atas rel, sehingga tidak menimbulkan gesekan. Konsekuensinya, secara teoritis tidak akan ada pergantian rel atau roda kereta, karena tidak akan ada yang aus atau biaya perawatannya dapat dihemat. Dan untuk tantangannya, yaitu dikarenakan bentuk dan kecepatan kereta yang fantastik ini, kebisingan atau suara yang ditimbulkan ketika kereta ini bergerak hampir sama dengan sebuah pesawat jet dan diperhitungkan lebih mengganggu dibandingkan kereta konvensional. Dan tentunya, biaya pengembangan dari kereta maglev ini sangat-sangat mahal. Selanjutnya, apa yang menanti di masa depan mengenai teknologi maglev ini? Mari kita berkhayal bersama melihat proyek riset dan perkembangan terkini. Proyek terbaru terdapat yang namanya Hyperloop, yang dimana sebuah kereta maglev yang dilingkupi oleh tabung sehingga semakin berkurang resistensinya dan akan dapat melaju dengan lebih cepat tentunya. Nah, dengan adanya teknologi ini, kita semua berharap bahwa hal ini akan membawa dampak positif pada masyarakat maupun pada lingkungan kita. Kemajuan teknologi kereta maglev ini telah membuka harapan baru bagi masyarakat, seperti peningkatan kecepatan dan efisiensi transportasi, peningkatan kenyamanan dan keamanan transportasi, serta perkembangan kawasan pada metropolitan. Oke, selanjutnya mari kita simak testimoni langsung dari penumpang yang telah merasakan penggunaan dari kereta maglev ini. Oh, I can see a light. I can see the train coming. I can see headlights. All right. How fast is 500 kilometers an hour? I hope that came across on camera, because you hear nothing, and it looks so far away, and it looks so unthreatening, and then it is there, and this wall of sound hits you. That's incredible. I don't have words. It's my job to have words for a moment like this, and I don't. All right, it's going to come to a stop. I'm going to get on it. So I think we're gonna go head back the other way and we're gonna hit 500 kilometers an hour. Now we're actually going backwards and you feel like the force is like pushing you like this. So surprisingly going even like 200 kilometers an hour quiet. Actually even gets quieter the faster we go. Like when you start you feel a little bit of the turbulence, it's like you hear the noise, but as soon as you get to a higher speed it gets even quieter. Oke Sobat Fisika, itu tadi pembahasan tentang penerapan superkonduktor pada kereta maglev. Terima kasih telah menemani kita dalam petualangan ini. See you in the next video. Bye-bye.